Halo semuanya, mulai lagi dengan saya Givaril Kotama, selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini program khusus untuk teman-teman Biar Farm Podcast, yaitu hashtag Bila Pilih Wakil Rakyat. Saya khususkan untuk teman-teman yang menonton ini, agar bisa memilih dengan bijak. Nah, di program hashtag Bila Pilih Wakil Rakyat ini, saya mengundang caleg-caleg nih. Saya mengundang caleg dari DPRD Provinsi, kota, kabupaten, bahkan juga DPR RI untuk area Kerinci dan Sungai Penuh ya. Jadi sebelum itu khusus nih untuk teman-teman Biar Farm Podcast, di sebelah kanan saya mengundang caleg masuk nih di program hashtag Bila Pilih Wakil Rakyat. Mana tahu teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang menonton di sini bisa memilih beliau, gitu kan. Amin. Tapi sebelum itu kita gali, kita bedah motif kenapa Bang Ori ingin mencaleg gitu. Nah, tapi sebelum itu perkenalan diri dulu lah, Bang. Oke, terima kasih Bang ya. Siap. Langsung saja nih Bang ya. Langsung nggak apa-apa. Kita santai aja, Bang. Salam buat teman-teman semuanya dulu kan. Pertama buat Dapil 1 Kerinci, Sulak Mukai dan Gunung Kerinci. Oke, berarti Bang di Dapil 1 ya? Dapil 1 Kerinci. Dapil 1 dari mana aja, Bang? Kecamatan Sulak Mukai dan Kecamatan Gunung Kerinci, 3 kecamatan. Oke, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Ori Delvi Zandra. Alhamdulillah gelarnya itu SPD, Sarjana Pendidikan. Terus aktivitas ya Bang. Aktivitas sebelum ini ketika masih kuliah aktif di organisasi, sama di Lembaga Dakwah Kampus dan juga di KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Dan di KAMI itu pernah menjadi diamanahkan sebagai ketua KAMI daerah Kerinci dan Sungai Penuh itu di tahun 2019 sampai 2021. Terus juga aktivitas pasca kampus itu ngajar Bang, ngajar di Sekolah Alam Insan Urbani Sungai Penuh dan juga di pesantren PPTQ ya, Pondok Pesantren Tahfiz Quran khusus hafal Quran itu di Waf Al Khairo Semurup, tepatnya di sebelah Soto Semurup. Terus juga aktivitasnya hari ini itu merintis Bang ya, merintis bersama kawan. Itu ada kalau di rumah itu karena kita ngontrak, jadi kita bikin semacam rumah baca. Tapi kita bikin namanya itu Kampung Belajar Ilir Dusun. Karena kampung kita ini dikenal sebagai orang tuh Ilir Dusun. Ya, dibikin Kampung Belajar Ilir Dusun. Anak-anak situ itu belajar di rumah, gitu Bang. Itu aktivitas. Kampung Belajar Ilir Dusun. Ilir Dusun. Ya. Maksudnya apa, Bang? Kita mikirin dulu itu, kita ada aktivis dan kebetulan kawan juga aktivis tapi kuliahnya di Jambi. Ya. Nah, kita mikir, masa iya kita aktivis tapi nggak berbuat apa-apa untuk tempat di mana kita dilahirkan dan di mana kita dibesarkan kan? Ya betul. Jadi muncullah ide, yuk sama-sama gitu. Kita yang handle di sini, kawan itu yang handle dari Jambi, support kegiatan gitu. Kita bikin kampung, jadi anak-anak itu kita siapkan rumah bacanya, ada buku koleksi anak-anak, sejarah, dan kita undang relawan-relawan atau kawan-kawan yang entah itu dari Jambi, dari luar daerah, undang untuk bermain, belajar bersama anak-anak di kampung tersebut. Oh gitu. Oke. Dari kami nih. Dari kami. Ya, terus apa lagi? Apa tadi? LDK. LDK. Ya, Lembaga Dakwah Kampus. Lembaga Dakwah Kampus. Dan Kampung Belajar Dusun. Juga waktu di kami itu kita pernah menginisiasi sebuah gerakan. Ya. Gerakan itu namanya Gerakan Kertas. Kertas itu singkatan dari Kerinci Tanpa Sampah. Jadi fokus kita itu bukan di pengolahan, bukan, tapi lebih ke pencegahan. Kita sosialisasi ke sekolah, ke berbagai instansi akan bahaya sampah. Dan prinsipnya itu gini Bang, dari total jumlah penduduk, kalau kita sepakat hari ini mengurangi 1 sampah saja setiap orang masing-masing, maka anggaplah 200.000 penduduk, maka ada 200.000 sampah berkurang 1 hari. Kalau besoknya kita
sepakat mengurangi 2, maka ada 400.000 sampah yang berkurang sehari. Itu yang kita inisiasi dulu. Kita mendorong teman-teman, entah itu dari kawan-kawan SMA ataupun yang lain, untuk mulai mengurangi produksi sampahnya. Oke, namanya kertas. Kertas. Oke, ini sekalian promosi juga nih Bang, sama teman-teman Biar Farm Podcast juga. Ini baju yang saya pakai ini namanya World Clean Up Days. Jadi komunitas NGO ya, non government organizations di bawah naungannya Estonia. Jadi dibentuklah di Indonesia, WCDI, ada Indonesianya, World Clean Up Days Indonesia. Nah, baru beberapa sekitar 4 bulanan dari sekarang. Sebelumnya itu aku mencetus sama teman-teman komunitas internasional sampah pertama di Kerinci dan Sungai Penuh. Aku nggak tahu kalau misalkan ada komunitas internasional juga, tapi kalau seandainya ada bisa dikomen di sini. Mungkin saat ini kami ngeklaim nih, ini komunitas internasional pertama yang dibentuk dan bergerak di bidang sampah. Mana tahu nanti bisa kolaborasi. Bisa kolaborasi ya. Karena gerakan kertas ini kan 2019 kita inisiasi dulu, ya. Karena pas COVID nggak jalan karena kita sosialisasi sifatnya kan, ya. Banyak sekolah yang nggak bisa buka instansi dan lain-lain, ya, akhirnya nggak jalan, belum jalan sampai hari ini. Kita udah masuk ke SMA, beberapa SMA di Kerinci, Bang, dan juga udah menyampaikan ide dan gagasan kita ini ke waktu itu Wakil Bupati Pak Amin Taher, dan beliau support gitu, alhamdulillahnya. Dan ya memang di luar kuasa kita juga kan COVID. Setelah jalan beberapa bulan COVID, kita stop dulu. Memang COVID bisa menghambat setiap aktivitas kita. Ya namanya juga musibah ya, teman-teman. Oke, lanjut Bang. Kita bicara aktivitas pendidikan sebelumnya. Kalau pendidikan SD Bang ya. Gimana pendidikan kita kan? SD-nya kita di NI, Madrasah Hidayah di Sulak-Gedang, terus masuk MTS di Sulak-Gedang, terus SMA-nya kita di MAN 1 Sungai Penuh, kuliah di IAIN. Nah, dan kebetulan kita jurusannya tarbiyah atau pendidikan, kita memilih mengabdi di bidang pendidikan, yaitu Sekolah Alam Insan Bandung di Sungai Penuh, dan juga di Pondok Pesantren tadi. Dan karena kita pengennya itu, pemikiran kita itu belajar tidak hanya sebatas dalam ruangan. Di luar ruangan juga bisa. Ya, Allah itu menciptakan ruang yang besar ini sebagai tempat untuk kita belajar. Jadi kita bikinlah semacam kampung belajar di Lir Dusun itu. Jadi konsepnya kita nggak belajar di ruangan, kita bisa belajar di kebun, kita bisa belajar di sawah, banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya. Jangan, kalau kami ini berpikiran, anak yang tidak datang ke sekolah belum tentu dia itu tidak belajar. Betul. Bisa jadi dia nggak ke sekolah tapi ikut orang tuanya ke kebun misalkan. Mungkin dia lebih paham tentang cara cara merawat tanaman daripada anak-anak yang lain. Gitu prinsip kita. Jadi ya kita mulai perlahan, alhamdulillah sampai hari ini beberapa bulan jalan, banyak sekali yang support. Oke, menarik nih teman-teman. Dari SD, SMP, SMA, kuliahnya di IAIN tadi kan. Ya. Artinya aku rangkum ya Bang. Abang sangat kental sekali dengan keislaman nih. Iya kan? Mudah-mudahan. Ya, maksudnya mulai dari ya kegiatan-kegiatan sosialnya juga, kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya juga lebih mengedepankan keislaman tadi, keagamaan lah istilahnya. Ya. Nah, sekarang juga Abang memilih partai dengan nuansa keislamannya juga nih. Yeah. Dan sekarang posisinya Abang ingin mencaleg gitu kan. Yeah. Mencaleg nih di nomor 1 ya. Untuk dapil 1 tadi. Ya di partai PKS kan. Nah, kenapa Bang? Kenapa ingin mencaleg gitu? Jauh nih dari aktivis. Jadi aku sebenarnya aktivis ya. Yeah. Aku sebenarnya aktivis, tiba-tiba mencaleg nih. Nah, ada apa? Sebenarnya kita udah lihat PKS itu sistem pengkaderannya itu termasuk sistem pengkaderan partai yang bisa dikatakan terbaik lah. Emang jelas kader-kadernya itu jelas, beda dengan mungkin kita nggak tahu juga di partai lain apakah ada pengkaderan serapi itu atau tidak. Tapi di PKS itu memang bukan hanya sebatas kader, tapi kita dibina secara ruhiyah, kita dibina lah. Selain fikriyah, ruhiyah, jasadiyah, kita tuh memang dibina setiap pekanan ada
semacam kajian, dan itu tidak kita temukan di tempat-tempat yang lain. Nah, itu awal mula tertarik ya, menggali kok beda ya dengan partai-partai yang lain. Iya. Alhamdulillah pengkaderan juga ikut jadi kader PKS, dan di 2021 akhir, kalau nggak salah Bang ya, 2021 akhir diamanahkan di PKS itu sebagai ketua PKS muda untuk Kerinci, dan juga sebagai tim humasnya PKS. Dari situ kan semakin intens berkegiatan di PKS, dan banyak juga membaca buku-buku politisi. Salah satunya itu, kalau di luar itu Turki ada Erdogan ya. Kata gurunya Erdogan itu apa? Erbakan ya. Erdogan. Umat Islam yang tidak mencintai politik atau tidak suka dengan politik, maka siap-siap dipimpin oleh politisi yang tidak menyukai Islam. Jadi tertariklah kita kan. Kita kebetulan di aktivis dulunya, kita banyak mengawal isu-isu bersama kawan-kawan OKP yang lain seperti HMI, PMI, NM. Kita terlibat banyak isu lah, kita banyak aksi. Kenapa? Apakah kita setelah pasca kampus kita harus berhenti? Tentu tidak. Gitu. Kita pengen perjuangan itu tetap berlanjut, dan kita memilih melanjutkan perjuangan itu lewat politik. Kenapa mencaleg? Karena kita boleh lihat nih Bang, komposisi caleg yang ada, entah itu di Kerinci atau Sumedang, backgroundnya itu biasanya pasti mantan pejabat A misalnya, atau dia punya apa ya namanya itu, punya CP atau proyek yang ingin dikejar, pengen ngejar proyek-proyeknya gitu. Itu modusnya nyalek untuk rakyat, tapi sebenarnya ada hal lain yang ingin dikejar. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu gitu. Atau ada udang di balik bakwan. Atau bisa jadi dia nggak punya itu, tapi orang tuanya yang punya itu. Tapi kita nggak, kita orang tua itu petani biasa, bapak petani biasa berkebun, terus ibu sehari-hari paginya jualan gorengan. Setiap Senin itu kalau di Sulak kan ada balai Sulak tuh Bang. Ya. Beliau jualan sayuran, dan kita nggak punya background keluarga itu yang punya CP atau proyek-proyek tertentu, nggak ada. Kita murni apa yang kita lakukan ketika mahasiswa, kita jadi relawan, itu yang kita perjuangkan untuk DPR nanti. Gitu. Ya kita berniat juga maju ini memang benar-benar tanpa uang. Berapapun hasilnya itu kita yakin takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Tugas kita kan berjuang. Karena kita ingin anak-anak muda ke depannya itu punya peluang yang sama. Bang. Kalau tidak kita mulai, maka anak penjual sayur seperti saya ini Bang, atau anak petani siapapun, kalau orang yang jadi itu adalah orang yang punya uang, bermodalkan uang saja, maka anak-anak petani, anak penjual sayur dan lainnya nih kehilangan kesempatan selama-lamanya. Apakah kita akan membiarkan? Maka harus ada yang memulai. Itu prinsip saya. Harus ada yang memulai. Terlepas takdir itu gimana nanti, yang penting kita udah mulai. Dan ke depan kita berharap anak muda itu berani. Ya. Karena jangan anggap semua orang itu bisa dibayar suaranya. Selama proses pencalekan ini Bang, saya banyak bertemu dengan orang. Alhamdulillahnya itu beliau menyampaikan sendiri gini, suara kami nggak bisa dibayar. Gitu. Insya Allah kami pengen orang yang jadi itu memang yang benar-benar bisa mewakili keresahan hati kami. Bukan orang yang katanya mewakili, tapi nyatanya ada target lain yang diincar. Gitu. Ada kepentingan lain. Ada kepentingan lain. Gitu. Jadi kita memang alhamdulillah sampai hari ini kita belum mengeluarkan uang, dalam artian ini Bang ya. Kalau ini kan dekat-dekat hari H nih Bang ya. Iya, berapa hari lagi nih? Tapi masih aman kok, masih masa kampanye. Ada yang udah bayar DP. Tapi kita memang benar ada yang jual tanah, ada yang jual tanah misalkan. Tapi kita enggak, kita tetap pada komitmen kita enggak bakal menggunakan uang supaya teman-teman kita nantinya itu berani dan punya kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu tertutup oleh orang-orang kaya tersebut. Orang-orang kaya saja yang bisa, jangan sampai begitu. Itu yang sedang kita perjuangkan.
kalau rasa-rasanya teman-teman di sini apa ya punya pikiran yang sama, ayo sama-sama kita berjuang. Ya, aku mau nanya nih, jauh sebelum itu ya tadi. Awal masuk PKS nih karena apa? Karena diajakkah atau mungkin emang dari hati pengen masuk ke PKS? Karena banyak tuh partai-partai Islam yang mungkin kita nggak sebutin di sini gitu kan. Iya. Pertama itu Bang, jujur kita mempelajari Bang. Kita baca-baca buku kan. Ada tokoh politik ini, ada media ini memberitakan partai ini, ada partai B, C gitu. Dan hati kita itu memilih ke PKS Bang. Karena memang seperti yang Bang sampaikan tadi, background kita dari SD itu madrasah dan rasanya itu cocok gitu Bang. Apa yang ada di PKS itu tidak hanya sebatas politik merebut kekuasaan, tapi juga ada sosialnya dan tidak pada momen-momen mau pemilu saja PKS berbuat gitu. Bahkan setiap tahun atau setiap bulan bahkan Bang, PKS itu pasti punya program yang jelas yang sifatnya itu kalau PKS tagline-nya pelayan rakyat, yang melayani rakyat. Entah itu lewat program apa ya, kalau tiap tahun itu ada kurban kan yang bagi-bagi. Tidak hanya nunggu momen pemilu saja gitu. Terus juga ada program-program sembako murah dan lain-lain gitu. Jadi rasanya tuh ya inilah partai yang pas gitu. Bukan tiba-tiba milih ini karena orang-orang tertentu titipan atau apa orang dalam, bukan Bang. Tapi kita memang baca, kita pelajari, dan kita berniat bergabung. Ya. Oke. Karena ini ya. Karena di partai itu bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan politik praktis gitu ya, tapi lebih ke bantuan yang mau sampaikan tadi, sosialnya juga, ada sosialnya juga, makanya keagamaannya juga. Makanya Bang mungkin beranggapan nih partai ini bisa apa ya, relate ya dengan apa yang selama ini Bang kerjakan. Yang sebelumnya juga Abang seorang aktivis bergerak di bidang sosial gitu kan. Oke. Nanti teman-teman, yuk lanjut nih Bang. Kita mau nanya nih. Motivasi Bang mencalek tadi sudah, kenapa gitu kan. Dan pertanyaan selanjutnya itu, kita bicara permasalahan nih dalam kontekstual yang general ya, secara umum gitu. Kalau seandainya Bang terpilih nanti, apa yang mau memperjuangkan? Sedangkan masalah kita ini ada beberapa nih, mungkin apa ya, mungkin Bang bisa sampaikan ke teman-teman, mana tahu nanti, oh ini problem nih, ini ada masalah nih. Abang seorang problem solvernya gitu. Kalau kita lihat sekarang ini Bang ya, ada banyak masalah yang cukup kompleks, entah itu tentang lingkungan, tentang kesehatan, pendidikan, tentang anak mudanya. Yang pertama itu anak mudanya kurang diajak, entah itu berdiskusi atau menentukan kebijakan, seolah-olah ini kebijakan ini tanpa didiskusikan terlebih dahulu atau tanpa dicari tahu. Mana tahu nih, kalau kita kumpulin anak muda, mungkin dia punya ide-ide segar tentang rinci, tentang pemerintahan, tentang apa. Nah, situ kurang kalau dilihat di pemerintahan. Kurang mengajak anak mudanya untuk berdiskusi. Tidak dikasih ruang lah gitu. Nah, kita pengennya kalau kita ditakdirkan oleh Allah itu jadi, kita ingin membuat ruang untuk anak-anak muda berdiskusi dan ruang untuk bergerak bersama. Tidak hanya sebatas diskusi terus selesai dalam ruangan, enggak. Tapi apa yang kita diskusikan itu, apa yang kita diskusikan, kita lakukan sama-sama. Sejauh ini sih, sejauh pantauan kita, belum ada anggota dewan yang seperti itu. Karena kita merasakan kan di aktivis dulu ketika kita pengen ketemu si A pejabat ini sulit kan. Bahkan kita berkali-kali aksi kadang nggak diacuhin, dibiarkan di luar ruangan. Kita pengen ada mewakili masyarakat itu, kita sebagai pembuka pintu gerbang. Kalau memang ada yang butuh disampaikan, yuk kita dengarkan, kita perjuangkan sama-sama. Terus juga karena kita backgroundnya pendidikan tadi Bang, kita pengen dan berusaha agar
mendorong entah itu peraturan, penganggaran dan khusus ke bidang pendidikan, tidak hanya sebatas pendidikan formal, Bang. Ada banyak relawan kok yang siap turun ke daerah-daerah pelosok dan lain sebagainya, itu siap mengabdikan diri baik itu di bidang pendidikan atau lingkungan. Terutama kita pengen melanjutkan apa yang telah kita perjuangkan sebelumnya, Bang. Pendidikan ya sudah kita mulai kan, juga lingkungan juga udah kita mulai lewat sebuah gerakan tadi, gerakan kertas, dan pengen kita lanjutkan seperti itu. Tidak tidak semua hal juga bisa kita lakukan semuanya kan, kalau boleh memilih, kalau misalkan ditakdirkan. Jadi kita pengen fokus pada pendidikan dan lingkungan. Ya, karena ada beberapa komisi juga yang saya tahu ya, ada 1, 2, dan 3, dan tupoksinya pun juga beda-beda. Gitu kan. Tapi kalau seandainya disuruh memilih nih, abang lebih prefernya ke pendidikan dan lingkungan. Ya. Oh, sesuai tadi dengan background aktivis yang kertas tadi itu ya. Apa yang sudah kita lakukan. Ya. Dan kita yakin ada banyak anak muda yang siap untuk turun langsung, dan tidak hanya sebatas habis dalam ruangan diskusi, tapi juga siap untuk aksi turun langsung ke lapangan. Kayak itu, kalau di lingkungan tidak hanya sebatas sampah, kan ada banyak, Bang. Ada pohon, nanam pohon misalkan. Nah, karena lingkungan ini ya kita sendiri yang merasakan efeknya kan, kalau lingkungan kita rusak. Saya membayangkan gini, Bang. Dulu ketika tahun 90-an, kita kan generasi 90-an akhir lah, kan. Di 2000-an kita masih SD itu, kita lihat sendiri dan merasakan sendiri batang merau itu sebagai, kalau kita nyari teman, kalau nggak ditemukan di desa juga, ditemukan di sungai. Hanyut. Hanyutkan diri. Ya, maksudnya tempat main ya. Tempat bermain, tempat ngecil lah kalau zaman-zaman sekarang kan. Kalau kita kan sekarang posisinya nongkrong nih. Nah, kalau zaman dulu nggak ada kafe-kafe, tempat nongkrongan pun juga nggak ada. Nongkrongnya di pinggiran sungai. Di bantaran kali. Iya. Pasti kita temukan di situ, entah banyak aktivitas lah di sungai karena memang airnya bersih kan. Iya. Ada anak-anak mandi, atau ibu-ibu mencuci, atau bahkan masjid yang di pinggir sungai itu pasti ada tempat wudhu di sana. Atau mungkin ngintip ibu-ibu sedang mencuci kan, sedang mandi gitu kan, pakai sarung gitu. Jauh lah, Bang. Jauh ya. Enggak, bercanda ya teman-teman. Ada bapak-bapak mancing misalkan, atau mencari ikan. Ada aktivitas orang nyari batu, ngambil pasir. Memang hidup suasana di sungai. Tapi ketika lingkungan rusak, ini di tempat kita sendiri, di dapil kita sendiri kan, pertama dengan galian-galian yang ada, itu memang kita rasakan efeknya jauh. Sekarang jangan pun mau mandi, mau lihat aja gimana ya, geli kita, Bang. Nah, kita coba, kalau Allah takdirkan kita jadi, dan mudah-mudahan disupport dan dibantu dengan banyak kawan, kita sama-sama memperjuangkan. Yuk kita bersihkan kembali sungai yang telah tercemar ini. Kita jadikan lagi sungai ini tempat beraktivitas. Ada banyak orang kok yang bisa mencari kehidupan di sungai. Kalau kita dengar cerita orang tua dulu tuh, kalau nggak ada makanan hari ini, kita nyalain api kompor atau ini, cari ikan di sungai. Itu masih bisa kita makan. Kalau sekarang, wallahu alam. Kayak di India tuh yang saya tahu tuh. Di India itu kepercayaannya ya, yang saya tahu, sungai itu tempat suci. Tempat suci. Jadi intinya jangan merusak. Jangan mencemari sungai. Mencemari lingkungan, mencemari sungai. Karena ini sumber kehidupan gitu. Ya itu mudah-mudahan ya. Kalaupun misalkan Allah tidak takdirkan kita titipkan pikiran besar ini pada siapapun yang terpilih ya. Kita nggak juga mesti kita yang jadi atau tidak kita jadi, nggak bisa, nggak juga kita pikiran seperti itu. Siapapun yang jadi, mudah-mudahan ada keberanian, ada etikat baik dia untuk kembali menjernihkan batang perahu. Karena saya rasa bencana yang beberapa minggu belakang ini kita alami
efeknya juga dari situ. Ketika sungai sudah tercemari, sampah bertebaran di mana-mana, airnya begitu, ya sudahlah gitu kan. Apakah kita mau membiarkan begitu terus? Tentu harus ada yang memulai memperjuangkan itu, memikirkan itu dan berjuang. Nah, tanggapan Abang nih tentang banjir apa? Kita kan tadi abang pengennya kalau seandainya dipilih nih, kalau seandainya terpilih, abang dan diharapkan kalau seandainya bisa memilih tupoksi tadi, pendidikan dan lingkungan. Nah, kita sekarang lagi ada isu banjir nih, yang sempat viral beberapa minggu yang lalu, menenggelamkan bisa dibilang hampir sekitar 70% sungai penuh dan Kerinci kebanjiran, tenggelam gitu kan. Nah, menurut pandangan Abang seperti apa? Ini udah kita mulai juga kan? Iya. Di gerakan kertas itu kan prinsipnya mengurangi sampah. Sebenarnya bencana yang terjadi ini semua kan tidak hanya sebatas ulah 1 atau 2 orang saja. Memang ada lingkungan yang rusak, tapi juga ada dari kita sendiri gitu kan. Terutama sampah yang masih kita buang di sungai. Ya, solusinya itu ya sama-sama kita perbaiki. Pertama, pemerintah harus berani, pengertian jangan lagi memikirkan keuntungan pribadi. Itu yang terus berani kalau memang ini penyebabnya, lingkungan atau bukit ini penyebabnya, ya harus tutup lah. Jangan demi keuntungan 1 orang atau 1 golongan masyarakat banyak itu terkorbankan atau memikirkan susah menutupnya, nanti kalau ini ditutup gimana dengan pendapatan, gimana dengan pajak. Ya, kita ada banyak tempat yang bisa kita jadikan sebagai tempat meraup APBD, menambah APBD dan lain sebagainya. Tidak hanya di situ, jangan sampai yang di sana udah rusak ya otomatis yang bagian hilirnya sudah rusak kan, terkena imbasnya. Kasihan masyarakat yang tidak tahu gitu bang, yang tidak tahu apa-apa kan, tiba-tiba merasakan kematiannya. Ini ditutup dan juga masyarakat harus diedukasi. Jangan sampai sampahnya itu, membuang sampah di sungai itu tidak menyelesaikan masalah, hanya memindahkan sampah ya kan. Sampah yang biasanya di rumah kita berpindah ke sungai, yang biasanya sungainya itu di tempat kita, sampahnya hanyut pindah ke tempat yang lain. Itu saja, enggak menghilangkan masalahnya kan sampah. Jadi selain berani menutup galian ini, anggota dewan harus berani bersuara. Ini juga udah kita dulu itu ingat sekali dengan almarhum Cito, beliau ketua HMI waktu itu, kita sebagai ketua OKP juga ketua OKP yang lainnya, ada IMM, HMI, kita memikirkan itu, kita menyampaikan dan kurang respon lah gitu loh, bahkan kurang ditanggapi dengan kesalahan ini. Mungkin ya kita mengindikasi waktu itu semua beberapa orang punya keterlibatan di situ ya, mana lagi gitu. Tapi apakah itu akan kita biarkan berlama-lama? Tentu tidak bang. Kita pengen sekali kalau Allah takdirkan jadi, kita berusaha untuk itu dan juga mendorong relawan-relawan atau komunitas-komunitas yang bergerak di bidang lingkungan tadi. Kita support dengan totalitas, bukan hanya sekedar support lewat ucapan, tapi ada hal yang kita berikan lebih dari itu sehingga efektif bang. Kalau pemerintah udah berusaha mengatasinya lewat program-programnya yang kita dorong, masyarakatnya juga sudah teredukasi, insya Allah permasalahannya selesai. Gitu sih bang. Dan ketika masalah lingkungan sudah selesai, bencana-bencana insya Allah berkurang. Kalau kita bilang hilang semuanya, itu Allah alam ya, karena bencana hilang nggak bisa kita tebak, nggak bisa kita pastikan langsung hilang total semuanya, mungkin perlahan bisa kita cegah. Mungkin kalau dari sisi yang lain
apakah ya konsentrasinya tadi kan pendidikan dan lingkungan gitu kan. Nah, yang lain ada nggak? Kalau yang lain kita kesehatan mungkin ya. Ya. Karena kita menyaksikan sendiri ketika masyarakat ingin mendapatkan akses kesehatan, kebanyakan sih ngeluh gitu. Misalkan ada keluarga yang sakit atau apa, datang ke suatu rumah sakit, biasanya ngeluh entah itu dengan pelayanannya atau dengan biayanya. Itu banyak hal yang membuat mereka ngeluh. Bisa dengan biaya, bisa dengan fasilitas, bisa jadi dengan sikap orang-orang tertentu. Nah, kita pengen mendorong ya, karena di DPR itu kan itu fungsinya kan, pengawasan, penganggaran. Kita pengen ketika penganggarannya itu memang diawasi gitu. Kita sudah menitipkan uang, ya jangan sampai uangnya kita biarkan nggak tahu kemana. Memang harus kita awasi betul. Yang kurang dari anggota dewan kita hari ini, menurut asumsi kita ya, kurangnya pengawasan juga. Ketika seseorang itu udah gimana ya, udah bermain pemburu proyek, kita ini kan pengen jadi anggota dewan itu sebagai penyampai atau penyambung aspirasi masyarakat, bukan pemburu proyek ya. Yeah. Kalau anggota dewannya itu punya banyak proyek yang harus digolkan atau punya banyak titipan, jadi fungsi pengawasannya itu kurang. Yeah. Gimana mau mengawasi proyek ini atau bagaimana mau mengawasi tentang kesehatan tadi gitu. Sementara dia punya targetan di situ, punya punya cuan di situ. Nggak mungkin dia awasi kan? Yeah. Kita pengen ketika kita jadi, dan mudah-mudahan kita istiqomah dan doakan juga, biarkan orang lain yang bertugas di proyek-proyek tersebut, kita memang menjalankan fungsi pengawasan kita tadi, terutama tadi masalah kesehatan, Bang. Karena itu yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat, yang anggarannya itu memang harus benar-benar diawasi betul dan dipastikan masyarakat itu mendapat fasilitas kesehatan yang layak. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi. Lanjut ya, Bang. Kalau seandainya mau terpilih, doa semoga terpilih gitu kan. Hal pertama yang ingin Abang lakukan apa? Anggaplah kita ngebayangin nih, Abang sekarang duduk di kursi DPR. Ini kursinya nih, misalkan. Nyaman kan? Nah, apa yang pertama sekali Abang lakukan gitu? Pertama, kita pengen mengumpulkan semua anak muda. Oke. Yang mau ya, Bang ya. Kita ngumpulkan semua, kalau dia nggak mau gimana kan? Kita kumpulkan anak muda, kita tanyakan anak muda butuh apa. Ketika setelah kita sampaikan dan dia menyampaikan kebutuhannya, kita berikan apa yang mereka butuhkan. Saya yakin anak muda itu tidak hanya butuh uang saja, Bang. Banyak hal yang dibutuhkan. Mungkin mereka kebingungan mencari lapangan kerja. Iya. Jadi kita fasilitasi, entah itu dengan semacam pelatihan atau permodalan. Enggak ada pun dari dana dari pemerintah. Ya berapa yang kita sanggup, yang kita korbankan untuk mereka. Itu yang pertama yang kami lakukan. Yang kedua itu mungkin mengajak emak-emak gitu. Karena gokil, emak-emak gokil. Emak-emak itu gimana ya? Kreatif sekarang itu kan, Bang. Gimana tuh, Bang? Mereka punya cara tersendiri, mereka punya produk, punya cara sendiri memasarkannya sekarang. Kita bantu, kita support, kita kumpulkan nih emak-emak. Dari produk ibu ini apa kira-kira yang dibutuhkan ya? Apakah butuh pemasaran atau apa? Nah, di sana kita bantu. Entah itu lewat perda yang kita rancang atau lewat penganggaran atau pribadi kita. Iya. Gitu, Bang. Iya. Yang aku tahu tuh mungkin emang sempat tahu ya, dana-dana yang didapatkan di DPR ini apa aja? Selain gaji gitu, kita tahu nih. Yang mungkin mau tahu nih, udah ada bayangan gitu kan?
reses yang aku tahu. Ya Nah, reses gitu kan. penjelasannya mungkin bang bisa Pokir, sampaikan ke teman-teman. Aku beneran belum paham nih. Pokir zona pokir. Kita juga belum tahu ya Bang, pasti Oh, iya. berapa. Karena kita belum pernah jadi kan. Dan semoga nanti ke depan ya. Semoga jadi. Katanya sih. Katanya. Ada dana reses, dana pokir. Pokir itu bisa kita gunakan untuk hal-hal tertentu Bang. Maksudnya bahkan ada anggota dewan tuh yang bilang gini, pokir itu senjata kita sebenarnya. Jika program yang kita usulkan itu nggak tebus, bisa kita gunakan lewat pokir kita. Karena kita punya hak, pokir kita ini mau dibuat kenapa. Gitu. Nah di sana nanti peran kita. Kalau memang yang kita usulkan itu apa ya? Kan ada kalau di desa itu ada musrembang, usulan begitu kan. Kalau nggak tembus, bisa lewat pokir kita, senjata terakhir kita kata. Jadi dengan senjata itu kebutuhan masyarakat insya Allah bisa terpenuhi. Kita nggak tahu ya nominalnya berapa karena kita juga belum sampai di. Tapi ada gitu kan. Tapi ada senjata terakhir kata mereka. Senjata mematikan lah. Ibaratnya sniper gitu ya. Iya. Apa basoka. Ya lanjut bang. Terakhir ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Mas sampaikan untuk teman-teman Biar Fam Podcast yang menonton di sini? Dan juga sekalianlah promosi kampanyenya gitu kan. Simpel saja sih buat teman-teman. Ya nggak apa-apa. Kalau kita membiarkan orang kaya saja, orang yang punya entah itu kontraktor, punya uang ratusan juta yang dia hanya bermodalkan uang saja untuk jadi, atau dia anak pangeran, atau dia apa ya kaya raya dan hanya sebatas menggunakan uang saja untuk jadi, maka siap-siap kita yang orang tuanya itu sebagai petani, orang tuanya itu ibu rumah tangga, yang hidupnya pas-pasan, yang aktivitasnya itu enggak biasa-biasa saja, maka siap-siap kehilangan kesempatan selamanya. Karena pertarungannya itu hanya sebatas orang yang punya uang. Kapan kita sebagai anak muda atau siapapun kita, tidak pun kita atau anak cucu kita nantinya, apakah kita rela kesempatan itu tertutup selama-lamanya? Maka ayo kita perjuangkan sama-sama, jangan sampai suara kita itu bisa dibayar. Kalaupun ya dibayarnya anggaplah ya 500.000, coba dibagikan untuk 5 tahun, artinya ada 100.000 per tahun. Kalau kita bagikan lebih kecil lagi, ada 12 bulan, hanya beberapa rupiah yang kita dapatkan, nggak sampai 20.000 sebulan yang dia berikan kepada kita. Dan juga yang perlu teman-teman ingat, ketika suara kita sudah dibeli, gimana lagi kita mau bersuara? Ya. Toh suara kita udah hilang kan? Ya. Maka tidak pun harus memilih saya. Jangan pilih orang yang lihat sekelilingnya, jangan pilih orang yang targetnya itu bukan untuk masyarakat, tapi untuk pribadi dan keluarganya saja. Semoga ke depan teman-teman yang lain berani untuk berjuang. Ada banyak orang yang suaranya tidak bisa dibayar, yakinlah itu. Dan jika Allah telah kun, kata Allah, jadi. Saya ingat sekali dengan pesan guru saya, Bang. Jika itu takdir kita, walaupun seluruh makhluk di dunia ini berusaha untuk mencegahnya, kalau Allah sudah takdirkan untuk kita, maka akan sampai pada kita. Tapi kalau itu bukan takdir kita, walaupun kita punya uang ratusan juta, miliaran, atau bahkan triliunan, kalau bukan takdir kita, tidak akan sampai pada kita. Mungkin itu saja. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Kampanyenya? Iya. Masuk kampanye nih Bang. Sayang loh tidak dimanfaatkan gitu kan. Untuk teman-teman Dapil 1 Kerinci khususnya, yaitu Kecamatan Sulak Mukai dan Gunung Kerinci. Jangan golput, masih ada aku. Iya, siap. Ada Ori Delti Zandra dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, nomor urut 1. Insya Allah kita berjuang bersama-sama. Kita tidak ingin kesempatan itu tertutup selama-lamanya, maka hari ini harus berani kita berjuang dan bersuara. Jangan sampai suara teman-teman mampu dibayar.
jangan golput, masih ada aku. Ya, siap. Oke, itu dia teman-teman Biar Farm Podcast. Abang Orizandra ya. Bang Orizandra SPD dari Partai PKS nomor urut 1. Nomor urut 1 untuk dapil 1 juga ya. Dapil 1. Wilayah Gunung Kerinci, Sulamukai dan 3 kecamatan. Oh, 3 kecamatan aja. Oke, sip. Jadi teman-teman Biar Farm Podcast ya, disclaimer lagi untuk teman-teman, saya di sini hanya memfasilitasi dan tidak memihak ke salah satu caleg nih. Tapi semuanya kita rangkul, Bang. Semuanya kita rangkul, orang yang punya ide gagasan yang mau bersuara di sini, saya tampung mumpung sekarang masih masa kampanye gitu. Kalau sudah masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU, ya udah masih bisa gitu kan. Kalau setelah itu ya udah nggak bisa kan. Iya, Bang. Paling itu sih. Dan sebelumnya juga makasih Bang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga diskusi kita. Terima kasih juga sudah diberi ruang untuk berdiskusi. Oke, itu dia teman-teman. By the way, makasih Bang. Sukses terus, Bang. Sukses juga Bang.